Bininya berapa? Masya Allah, 4 saya. Kata yang lain, loh bener Ustaz, iya. Yang pertama yang itu, yang kedua ya itu lagi udah, yang ketiga emang tentu aja. Makanya saya bilang bini atuh pusingnya berasa punya 4. Tuh, makanya kalau ada laki-laki bisa menaklukkan istri bini sampai 4, Pak, itu namanya Superman, hebat. Lakinya cuma laki punya bini cuma 3, itu namanya Power Man. Laki punya istri 2 namanya gentleman. Kalau laki bininya cuma atu namanya cemen. Bo, ibu milih punya suami Superman, Powerman, gentleman apa cemen? Ketahuan cemenmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau lagi sakit hati baca tuh doa Nabi Yunus, pasti telan sama ikan paus. Makanya suami jangan taruh di hati, sering sakit hati. Janji doang dulu lagi akad nikah sehidup semati. Betul nggak? 3 tahun nikah lihat tetangga janda seksi, pindah ke lain hati. Ujung-ujungnya bini jadi sakit hati. Bini kalau udah sakit hati bawaannya mau bunuh, tuh kan gua kata apa? Istri ibu, Masya Allah. Makanya perempuan itu air matanya air mata bidadari. Amin ya Rabbal. Bu, ada istri suaminya mati meninggal, dia nangis air mata keluar, itu air mata bidadari. Karena saya lihat perempuan kalau ditinggal meninggal sama suaminya nggak bisa langsung move on. 5 tahun, 10 tahun ada yang demen, enggak kasihan anak-anak, ingat almarhum terus, masih ke bawah ngimpi, betul nggak? Air mata bidadari. Tapi laki Pak, bininya mati, nangis iya, sesegukan, tapi yakinlah itu air mata. Kesana dong ngomongnya dong, kesana Bu. Nah ngapa jadi gua sih diteriakin buaya? Airnya air mata, buayanya buaya, puas. Ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati tidak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Oke. Yang kedua, perempuan yang akhlaknya ijtihad. Yang pertama apa tadi? Jihad. Yang di rumah aja. Ini udah bahas kita banyak ya. Ngalah, zikir kalau dimarahin, nemenin makan gitu-gitu. Siapa wanita istihad? Wanita yang keluar rumah ngebantuin cari nafkah suaminya. Dengan catatan harus atas izin suami. Ini wanita istihad. Saya pernah dengar di TikTok, Bu, haram hukumnya ketika istri keluar rumah. Bapak Ibu nggak bisa tiba-tiba haram begitu aja. Zaman sekarang kalau nggak nyari duit laki bini, ya Allah berat Bu. Betul nggak? Makanya ada suaminya markirin, bininya dagang nasi uduk. Ini perempuan yang begini pahalanya ijtihad, lebih tinggi dari jihad. Dagang online, ya kan lagi musim tuh sekarang. Lihat update status di WhatsApp tuh saya sering tuh lihat, hai sis, check it out you, kan gitu tuh. Kerudungannya lagi murah meriah loh. Tuh yang begitu Bu, ijtihad. Kalau Ustadz bininya bagaimana? Saya bilang jangan lupa satu, izin. Karena istri kalau udah keluar rumah nggak atas sepengetahuan dan izin suami namanya nusus. Nusus, kalau perempuan nusus tidak wajib dinafkahi oleh suaminya Bu. Maka hati-hati ya. Ini istihad.
Lalu yang ketiga, siapa wanita yang akhlaknya akhlak mujahadah? Wanita yang akhlaknya mujahadah adalah dia yang ngurusin rumah tangga, berbakti kepada suami, ngurusin anak-anak, bahkan dia ikut bantu cari nafkah. Di malam hari, karena namanya siang-siang cari nafkah, Bu, banyak masalah, ini, itu, segala macam. Belum kadang ada masalah sama suami, anak-anak rese, SPP bulanan belum bayar. Di sepertiga malam ketika suami tidur, dia ambil air wudhu, dia kenakan mukena, dia gelar sejadah. Setelah sholat dia angkat kedua tangannya, ya Allah, kupasrahkan segala masalah hidupku kepadamu ya Allah. Menetes air mata di atas sejadah, dia ikhlas, dia ridho atas segala ketentuan yang Allah tetapkan. Ya Rabb, suamiku milik Engkau ya Allah. Aku mohon hambamu yang pendosa, jaga hati suamiku hanya untuk hambamu yang satu ini ya Allah. Minta sama Allah. Kalau minta sama suami, ibu bisa dibohongin, betul nggak? Tapi yang bolak-balikin hati suami siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini. Udah nggak usah ribet. Kalau nasihatin iya, watawasobil haq watawasobis sober, ayah hati-hati ya. Kalau di luar sekarang banyak perempuan-perempuan yang hati-hati, makanya ada istilah pelakor di mana-mana. Makanya minta tolongnya sama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, curhat, ya Allah, suami saya nggak pulang-pulang ya Allah, udah 2 puasa 2 lebaran. Siapa nama lakinya? Bang Toyib ya Allah. Sian Bang Toyib difitnah, padahal saya lihat kemarin udah di rumahnya itu Bang Toyib. Cerita sama Allah, Bu, kita ini bukan siapa-siapa. Ibu disakitin, dihianatin, sebenarnya itu cara Allah supaya ibu datang ke Allah. Itu undangan dari Allah. Bisa jadi ibu mikir suami ibu paling sempurna, bisa jadi suami ibu paling kaya, paling saleh, tapi lupa kalau ternyata suami yang sebaik itu juga titipan. Diuji, dikasih musibah. Yakinlah dengan musibah dan ujian itu undangan dari Allah. Selama ini ibu lupa sama Allah, akhirnya diundang lewat ujian, lewat musibah, baru dah ya Allah, baru berasa sakit hati banget ada Allah. Kita suami, Pak, ya ngadepin istri, tetangga, kerabat, pasti banyak masalah. Kemana lagi kita cerita, Pak? Kita laki-laki doang statusnya, tetap kita mah hamba Allah yang lemah. Betul nggak, Bu? Di kuburan kita sendiri. Makanya saya mau pesen, Bu, yang berikutnya, wanita mujahadah itu dia selalu memuliakan Al-Quran. Apa, Bu? Bu, jujur, sekarang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ibu lebih sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran? Mantap. Bangun tidur sampai tidur lagi, ibu lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Dari rumah ngaji kemari, yang ketinggalan di rumah Al-Quran, balik lagi nggak? Jarang. Ibu ngaji kemari, di rumah yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Pasti. Nggak bisa selfie, Pak Ustadz. Kenapa orang dulu hidupnya berkah? Mereka akrab dengan Al-Quran. Lihat orang dulu kalau masalah Al-Quran, Masya Allah Ibu, ketika mereka mau baca Al-Quran, diambil Al-Quran, nggak langsung dibaca. Ingat nggak orang dulu kalau mau baca Al-Quran? Dicium, ditaruh di atas kepala berkali-kali. Ingat? Didekap di depan dada. Ya Allah,
ini Al-Quran jangankan kita baca, jangankan kita faham, jangankan kita amalkan, jangankan kita sedekah, megangnya aja Allah muliakan hidup kita. Sekarang kita udah jarang megang mushaf bu, gara-gara handphone. Padahal dalam hadis inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, 7 amalan yang akan mendekati kita di alam kubur. 1 diantaranya adalah Al-Quran, mushaf langsung, bukan yang ada di handphone. Subhanallah. Makanya saya paling demen kalau lihat emak-emak ngaji ya Pak. Dia mah inget anak, inget cucu. Beda sama bapak-bapak. Makanya emak-emak kalau ngaji bawa tasnya gede-gede. Itu kalau dibuka saya yakin isinya dari isol itu.